Assalamualaikum kawan-kawan yang menonton video saya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat semua. Perkenalkan, saya Ahmad Ali Mursofi dari kelas KPI 1B IAIN Syekh Nurjati, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. And happy watching. Oke, yang pertama ialah materi tentang hakikat dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu metode pendidikan yang bersumber pada nilai Pancasila sebagai kebanggaan bangsa, demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perlindungan masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa. Nah, dengan hal ini diharapkan dapat mencerminkan jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Baik, selanjutnya ialah identitas nasional. Nah, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal itu juga tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Nah, selanjutnya ialah tentang konstitusi. Nah, konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu bangsa. Nah, konstitusi ini ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lainnya tidak dapat terpisahkan. Karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang sangat urgensi. Nah, setelah tadi mengetahui bagaimana urgensinya suatu konstitusi bagi negara, kali ini kita akan mempelajari konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, konstitusi negara Indonesia sendiri merupakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki perkembangan sebagai berikut. Yang pertama ialah periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 yang menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya mengalami lagi perubahan pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 yang menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Lalu mengalami perubahan lagi pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1950. Hingga berubah lagi 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan berbagai 4 kali amandemen, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan yang terakhir amandemen tahun 2002. Begitulah sejarah dari konstitusi di Indonesia hingga sekarang. Baik, selanjutnya ialah tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, dalam laman mkri.id, Profesor Dr. Noto Nagoro menyebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 25 hingga 35 UUD 1945. Contoh-contoh hak dan kewajibannya akan saya sebutkan satu masing-masingnya. Contoh dari hak kewarganegaraan ialah yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang bunyinya tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pada pasal 27 ayat 2.
Lalu contoh kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, selanjutnya ialah harmonisasi dari hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, dari hak dan kewajiban sendiri, apa dulu yang harus didahulukan? Nah, sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik atau disebut dengan resiprokalitas. Saya ilustrasikan bagaimana harmonisasi dari hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, pada gambar ini tentu hak pasien lebih didahulukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ketimbang kewajibannya dalam menyelesaikan biaya kesehatan. Tetapi dari segi dokter, perlu untuk mendahulukan kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik sebelum mendapatkan haknya. Hingga penekanan pada hal tersebut terlihat dari segi prioritas dari sisi pasien dibandingkan dari sisi dokter. Maka dari itu penekanannya siapa yang lebih dahulu tetap melihat apa hal yang harus diprioritaskan, sehingga dalam melaksanakan hak dan kewajiban perlu dengan melihat harmonisasinya. Materi yang selanjutnya ialah prinsip demokrasi Pancasila. Nah, prinsipnya terdapat 10 pilar atau 10 prinsip sesuai dengan UUD 1945. Yang pertama ialah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kedua ialah demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Keenam, demokrasi dengan HAM. 7, demokrasi dengan pengadilan merdeka. 8, demokrasi dengan otonomi daerah. 9, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir ialah demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya ialah pentingnya penegakan dan perlindungan hukum. Adapun alasan-alasan betapa pentingnya penegakan dan perlindungan hukum ialah: yang pertama, tegaknya supremasi hukum. 2, tegaknya keadilan. 3, untuk mewujudkan kedamaian. Dan yang terakhir, untuk melindungi masyarakat. Selanjutnya beranjak ke wawasan Nusantara. Nah, berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis besar haluan negara, wawasan Nusantara ialah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Setelah mengetahui wawasan Nusantara, mari kita beranjak ke ketahanan nasional dan bela negara. Nah, fungsi dari bela negara ialah antara lain: pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik dari ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Yang kedua ialah menjaga keutuhan wilayah negara. Ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Keempat, merupakan panggilan sejarah. Adapun tujuannya ialah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 4, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang terakhir ialah menjaga identitas dan integritas dari bangsa atau negara kita sendiri. Selanjutnya ialah kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara yang telah dibahas. Yang pertama ialah Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Yang kedua, memiliki suku bangsa terbanyak. Ketiga, negara muslim terbesar. 4, memiliki kekayaan alam yang terbesar dan terkaya di dunia. Sekarang kita beranjak ke materi yang terakhir, yaitu anti korupsi. Nah, tujuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang dilakukan dari lembaga pendidikan ialah: yang pertama, pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan dari anak itu, dimulai dari perkembangan usia
mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga perguruan tinggi. Selanjutnya ialah penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Salah satu pola pengajaran pendidikan anti korupsi yang dilakukan adalah jangka panjang, yaitu menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Ada 9 nilai anti korupsi yang penting diajarkan kepada peserta didik untuk membantu membentengi dari sikap korupsi. Adapun nilai-nilai tersebut ialah kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Berikutlah ialah pendidikan anti korupsi pada materi yang terakhir. Nah, demikianlah materi-materi yang saya pelajari pada semester kali ini. Adapun pembelajaran yang paling menarik ialah tentang pendidikan anti korupsi. Karena korupsi merupakan penyakit dari pemerintah sekarang. Nah, sudah seyogyanya kita untuk membentengi diri dari sikap korupsi. Karena sesuai dengan fakta yang ada, kemunduran negeri ini dikarenakan tindak pidana korupsi oleh oknum-oknum pejabat. Nah, marilah kita bentengi diri kita dari sifat korupsi dan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Saya Ahmad Ali, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.